Hamyar Estos SI. Kancing peniti mudah terbuka, dipakai untuk baju kebaya. Karena acara inti sudah tiba, tidak perlu kita menunggu lama. Perjalanan Nabi Muhammad menembus fajar, berjuta umat penuh dambaan. Yang mulia Al-Ustadz Muhammad Humaini Hamyar SOSI, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yasilahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujum was shajar wad dawab wa katsiran minan nas wa katsiran haqqan 'alal 'adzab fama yuhnillahu fama lahu min mukrim. Innallaha yaf'alu ma yasha'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabillahil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati pengurus BKM Masjid Al-Ikhlas beserta jajarannya, yang sama kita hormati Khori kita, sahabat saya, Ustadz Bambang, Bapak Ibu, orang tua gue dirahmati Allah, khusus untuk tim Rebana ya Bunda, insyaallah. Ada juga abang kita, YouTuber kita hari ini, yang dakwahnya dengan media. Anak-anak Pak Ustadz yang Pak Ustadz saya ini. Anak Pak Ustadz di sini ada izin, ada anak yatim di sini. Ini ada anak yatim, ada ayahnya tak ada ini. Siapa di sini yang hadir anak ayah tak ada? Kita ada di sini. Ada yang yatim enggak kira-kira di sini? Ada ayah yang tak ada di sini? Oh berarti ada semua ya. Di luar ada enggak? Ada, mana dia? Ada di sini. Cuma satu. Udah situ aja. Cuma satu orang di sini. Habis cuma satu. Iya, berapa orang? Ada lagi di sini. 2. Udah, enggak apa-apa. Berapa orang? 3, 4. Udah. 4 orang. Berapa orang? 4 orang. Izin saya, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, panitia, honor saya kasihkan sama anak-anak ini. Kalau ada hari ini ya. Jangan kasih sama saya. Udah, nanti bagi-bagi anak. Udah, nanti. Ya. Tadi berapa orang bagi-bagi anak-anaknya. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia rahmat nikmat yang diberikannya kepada kita di pagi hari ini. Kita berkumpul di tempat yang mulia ini, dari rumah kita langkahkan kaki, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Lalu sampailah kita di tempat ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini Allah turunkan rahmat dan kasih sayangnya buat kita semua dan di kampung ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi.
yang sangat sayang dan cinta kepada kita umatnya dunia akhirat, yang hari ini kita peringati Isra wal Mi'rajnya. Mudah-mudahan nanti suatu saat dan berharap kita kepada Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat memberikan syafaat kepada kita umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat kita sejenak ya Bapak Ibu, Ibu-ibu kalau paham salawatnya ya. Dimana kita sama-sama salawat. Bapak Ibu mengambil berkah, menjemput berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat yang saya baca salawat burdah. Saya selalu begitu yang saya baca. Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Yang sempit mudah-mudahan dilapangkan oleh Allah. Yang susah urusannya mudah-mudahan Allah berikan rezeki berlimpah ruah. Allahumma sholli ala jasadi sayyidina Muhammadin fil jasad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sama-sama kita salawat ya Bapak Ibu. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sampaikan hajat kami ya Allah. Sembuhkan siapa yang sakit pada hari ini ya Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin wali mustahimin. Amin tadakku
Mudah-mudahan salawat kita dari ini langsung dibawa malaikat, dipersembahkan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hari ini kita peringati Isra Mi'rajnya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberangkatkan Isra Mi'raj dengan memakai sandal, ketika ingin bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah hendak melepaskan sandalnya. Namun apa kata Allah, pakai sandalmu. Apa yang kau inginkan? Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Namun Rasulullah tak inginkan keselamatan buat istri, buat anak, tak diinginkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang diminta oleh Rasulullah adalah keselamatan buat kita nih, umatnya. Kita umatnya yang dimintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar selamat dunia akhirat. Maka tanamkan kecintaan kepada Allah, kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa surat Burdah saya baca? Agar menambah kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada baginda Rasulullah. Dunia ini sebentar, hanya sekian tahun dunia ini. Namun kita mesti yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan ainul yakin, bukan lagi hakul yakin. Yakin kita kepada Allah. Segala hidup dalam kehidupan dunia ini sudah Allah atur untuk kita umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita memperingati peringatan Isra Mi'raj. Apa sebab diberangkatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peringatan Isra Mi'raj? Pada saat itu, tahun itu disebut tahun sedih, tahun duka cita. Meninggal paman yang dia cintain, meninggal istri yang dia cintain. Sedih Rasulullah, sedih meninggal orang-orang yang dicintai. Kita pun pasti begitu. Pasti kita pun ketika diuji oleh Allah dengan orang yang kita cintai, kehilangan orang yang kita cintai, pasti kita akan merasa sedih. Itu pasti. Rasulullah pun sedih. Tapi Bu, biasanya itu dia. Kalau istri meninggal dunia, 1 bulan udah nyanyi suaminya, itu masalahnya. Beda sama Rasulullah. Kalau suami hari ini udah nyanyi sebulan ditinggal bininya. Barulah 1 bulan diriku ditinggalkan, aku sudah tak tahan, rasanya kegatalan. Kalau istri meninggal, suami 1 bulan udah melirik siapa gantinya. Tapi tidak sama bapak-bapak di sini. Asbab kesedihan itulah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihibur oleh Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, yang pada hari itu duduk di rebahan bersama Sayyidina Hamzah. Pada saat itu Sayyidina Ja'far, yang Rasulullah tidur di tengah, di antara mereka berdua, di tengah-tengah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas perintah Allah, malaikat Jibril turun untuk menjumpai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam cerita kisah dibelah dadanya, kan begitu. Ya, kita singkat aja, dibelah dadanya Rasulullah. Lalu pergilah malaikat Jibril untuk mengambil kendaraan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupa buruk. 40.000 malaikat Jibril mengambil buruk, 40.000 buruk, yang pada saat itu semuanya sama. Namun ada 1 buruk yang ketika di sudut itu terlihatlah itu buruk tidak berceria. Dia tundukkan kepalanya, tunduk buruk itu. Sedih dia.
Lalu malaikat Jibril menghampiri. Kenapa engkau tidak seperti yang lain? Kata malaikat Jibril. Sementara yang lain bergembira di dalam surganya, engkau kok diam saja? Lalu apa kata Buraq yang sedih pada saat itu? Ketika aku berada dalam surga ini, kulihat di tiang-tiang nama Allah, nama Muhammad. Rindu aku dengan yang nama Muhammad itu, wahai Jibril. Rindu aku ingin bertemu dengannya. Tak enak di surga ini kalau tak bersama baginda Rasulullah. Akhirnya engkau kepingin ketemu dengan yang namanya Muhammad? Ya. Akhirnya diizinkan oleh Allah Buraq ini untuk mengendarai, ya, untuk membawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senangnya luar biasa ini Buraq. Senangnya luar biasa. Ketika senang itu, ya, sampai dalam satu riwayat dia kibas-kibaskan namanya ekornya gitu dia. Dia berselawat kepada baginda Rasulullah. Ya. Karena kepengen sampai-sampai penduduk bumi mengatakan, kami mulia di bumi ini, jasad Rasulullah terlahir di bumi. Kata langit, ya Allah, ya Rabb, izinkanlah kekasihmu Muhammad untuk mengunjungi penduduk langit, ya Rabb, agar kami pun mulia. Asbab mulianya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pergilah baginda Rasulullah. Dalam peristiwa itu, ya, dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid, ada teknis perjalanan. Kita kalau pergi berjalan kan masih punya tujuan. Hidup ini begini, apa tujuan kita hidup dalam kehidupan dunia ini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itunya kita mengabdi, menyembah kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj bertemu dengan para nabi dan lain, ya, tertulis ada kalimat bertemu dengan Nabi Ibrahim dalam peristiwa Mi'raj itu. Apa kata Nabi Ibrahim? Wahai Muhammad, tanamlah oleh umatmu tanaman-tanaman surga. Ditanya Rasulullah, apa tanaman surga itu ya Muhammad? Ya wahai Ibrahim. Lalu apa kata Nabi Ibrahim? Ucapkan kalimat oleh umatmu, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu merupakan tanaman surga ketika umatmu mengucapkan kalimat tasbih. Sayang Rasulullah sama kita. Terlihat gambaran penduduk neraka, penduduk surga. Masya Allah. Dilihat perempuan banyak masuk ke dalam surga. Perempuan tuh banyak masuk ke dalam surga. Tapi perempuan juga ketika itu dilihat banyak juga masuk ke dalam api neraka. Satu apa sebab? Lidah. Ini hati-hati Bu. Kita aja duduk pengajian nih, lupa saya. Kita udah niat itikaf nih. Niat masing-masing kita di itikaf. Sengaja saya niat itikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Biar pulang kita ini sama dapatnya. Karena ada orang duduk dalam taklim nih, nggak sama membawa ibadah, amal ibadah itu pahalanya nggak sama. Orang yang itikaf sama yang tak itikaf nggak sama pahala. Ya, niat itikaf. Kembali bertemu kepada para nabi dan rasul. Ketika itu Nabi Ibrahim, nabi-nabi yang lain berkeliling-keliling surga sampai terlihat orang yang bersedekah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat, dikali lipat balik. Maka dalam acara Isra Mi'raj ini jangan pelit-pelit kali. Ketika ada tadi BKM mengatakan kalau ada rezeki sisihkan sedikit untuk kita yang namanya pembuatan parkir.
Sedekahmu gak usah banyak-banyak Pak. 1 hari 1 juta, 1 hari 1 juta, nggak apa-apa. Nggak mesti banyak-banyak. Enggak lah Ustaz. Apa yang ada sisihkan sedekah subuh, kirim sisihkan sedekah subuh. Orang kalau udah rajin sedekah dilipat gandakan oleh Allah. Malaikat yang berdoa, kalau malaikat yang berdoa itu kabul, makbul. Kalau malaikat yang berdoa, maka jangan kikir hidup dalam kehidupan dunia yang singkat nih. Orang kalau udah kikir, orang kalau udah pelit, orang kalau udah kedekut, jangankan hartanya diminta, dosanya diminta pun gak ngasih. Itu udah kikir kali tuh. Bagilah dosa ibu sedikit, enak aja kau minta bagi-bagi, buat kau sendiri gitu. Berkeliling-keliling surga sampai ke mustawa Sidratul Muntaha. Apa sidrah? Cendana. Apa dia muntaha? Artinya juga datar. Sebagai ulama mengatakan, kita ini ketika mati tertimbun oleh tanah, enggak ada gelar kita ini, enggak ada gelarnya. Semua sama di hadapan Allah. Gelar tertinggi adalah almarhum. Lain nggak ada. Ya. Maka ketika itu sampailah bertemu dengan Allah. Dan ada oleh-oleh yang dibawa baginda Rasulullah, dijemput langsung. Inilah yang namanya perintah sholat. Dulu heboh. Ada batu jatuh dari langit ke tanah. Heboh orang. Batu itu dijadikan obat. Dicelup sama air, celup sama air, celup sama air. Orang meyakini jadi sembuh. Itulah batu Poknari namanya. Pernah dengar dukun cilik dapat jatuh batu dari langit yang dia jadi obat-obatin, ya, ngobatin orang dengan batu itu. Heboh orang. Rasulullah mengambil langsung, menjemput langsung perintah sholat. Awalnya 50, berkurang menjadi 5 waktu. Sayangnya Rasulullah sama kita ini Pak lemah. Ya. Menangis Rasulullah karena lihat umur kita yang pendek. Itu dia. Wahai Allah, berdoa Rasulullah, bagaimana dengan umatku yang kau berikan umur mereka pendek? Badan mereka lemah, enggak kuat ya Rabb. Maka ibadah 50 itu enggak ada sama kita 5 kali jadinya. Minta, kenapa? Kata Nabi Musa, wahai Muhammad, aku tahu sedangkan umatku yang kuat, tegak, umur panjang, ibadah pun kepada Allah tak mampu. Umatmu lemah. Menangis baginda Rasulullah, ya Rabb, bagaimana dengan umatku, kau berikan umur mereka pendek, badan lemah, bisa mengimbangi amalan umat dahulu. Apa kata Allah? Jangan kau sedih, wahai kekasihku. Ku berikan umur umatmu pendek, aku berikan dalam 1 tahun 1 bulan. Di mana umatmu beramal ibadah di bulan itu, sunnah ku hitung wajib, wajib ku lipat gandakan, dan ada 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan. Inilah yang namanya Lailatul Qadar, yang hari ini, bulan ke depan, insya Allah Ramadan akan menghampiri diri kita. Pertanyaannya, sampaikah kisah kita di Ramadan pada tahun ini Bapak Ibu? Insya Allah. Karena nggak ada yang menjamin diri kita ini sampai di Ramadan pada tahun ini. Kita hanya berdoa kepada Allah. Maka banyak doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita berada di Rajab. Karena belum tentu sampai kita. Lihat saudara-saudara kita. Akhirnya 5 waktu Allah perintahkan. Maka ada panggilan dalam kehidupan dunia ini. Ada 3 panggilan dalam kehidupan dunia. 1, panggilan azan. Panggilan azan itu panggilan harian.
Walaupun wak sangkut yang memandangkannya, hakikatnya Allah yang memanggil. Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, ketika terdengar dia langkahkan kaki, ketika dia yang namanya menyahuti panggilan azan, ketika azan berkumandang, itu Sayyidina Abbas dia gegas, dia buru-buru, dia berjalan ke masjid sampai bercucuran air mata ketika dia mendengar azan berkumandang, dia langkahkan kaki. Setiap hari begitu Sayyidina Abbas. Ditanya orang, kenapa kok sebegitunya ketika engkau menyahuti panggilan azan, ya, engkau menangis senantiasa? Apa kata Sayyidina Abbas? Nanti yaumil mahsyar 50.000 tahun kita berjalan, salah satu yang terselamatkan di antaranya adalah orang yang melangkahkan kakinya dengan ringan, dengan mudah memenuhi panggilan Allah, yakni azan. Ya? Kalau ada kemarin yang heboh-heboh dengan itu, kita umatnya Rasulullah, kita ini yang tidak punya kapasitas, jangan coba-coba sampai kita untuk menghina. Mohon ampun saya. Ada kapasitas yang untuk menasihatin. Ketika mendengar itu miris juga hati kita. Sedih kita, Bapak, sedih kita. Pertanyaannya adalah, ketika ini mencuat, banyakkah orang yang datang ke masjid? Itu pertanyaannya. Bapak Ibu, dengan kita berontak dengan ucapan yang kemarin, berita yang kemarin, pertanyaannya bertambah gak jamaah masjid? Begitu juga peringatan Isra Mi'raj setiap tahun dilakukan, Maulid Nabi setiap tahun dilakukan. Adakah perubahan di masjid? Bertambahkah jamaah di masjid? Ketika bertambah, sukseslah setiap tahunnya acara Isra Mi'raj. Tambah satu, gitu jalan. Ya kan? Bukan hanya seremonial. Tuh, anak-anak ini, anak. Jadi kita ibu bapak jadilah orang tua yang cerewet bahasanya. Bahasa cerewet itu apa bapak ibu? Bahasa cerewet itu ya, marahlah sama anak yang tak sholat itu dia. Agar nanti mereka paham bahwasanya sholat itu penting. Sholat itu penting, perkara agama. Karena apa? Pernah saya diundang, datang orang, mohon maaf, anak laki-lakinya ada 5, 2 laki-laki, 3 laki-laki, 2 perempuan, tamat ke luar negeri, profesor, doktor luar negeri. Ketika emak meninggal dunia, 1 orang pun anak laki-laki tak mampu menjadi imam sholat jenazah ibunya. Kan kasihan ini orang tua. Allah. Padahal sholat jenazah nggak banyak, cuma 4 takbir. Fatihah, takbir pertama, sholawat, doa, Allahumma fir lahu, doa, salam kanan, salam kiri. Ajarkan anak-anak kita ini. Guru akan bahagia ketika ada anak didiknya menjadi yang namanya pintar dia dengan sholat jenazah. Ketika ayahnya meninggal, anak didik inilah yang menjadi imam sholat jenazah ayahnya. Itu bahagia seorang guru. Saya sudah mengalami. Buat, ajari anak-anak. Kalau udah di masjid, anak-anak ini jangan angker-angker kali Pak kita di masjid. Ada Bu di masjid sebagai masjid, anak-anak main di masjid, sholat di masjid, main-main. Ya Allah, mohon maaf ya Pak, ada yang kadang BKM-nya ini angker, pengurusnya ini ya Allah nakut-nakutin aja kerjanya.
Masuk anak sholat, main dolak sana, dolak sini. Anak pun pulang nih Pak, lari. Kenapa kau pulang? Wah, sangkut tuh mak. Takut aku mak. Jangan takut-takut. Kita yang menjaga BKM, ada khusus satu orang yang menjaga anak-anak ini supaya rapi ibadahnya. Karena 20 tahun, 30 tahun, anak-anak ini nanti yang makmurkan masjid ini. Itu ada perlombaan, ya, lomba apa aja? Lomba azan, Allah akan menjadi cerita yang indah ketika kita lakukan perlombaan Bapak hari ini kepada anak-anak yang mendapatkan hadiah 15 tahun, 20 tahun, itu akan ingat kepada mereka bahwasannya dulu aku juara ini, pernah ikut lomba ini. Karena saya pun mengalaminya dan ingat saya ketika masa itu ikut perlombaan dapat juara salat subuh nyawa itu ya, bukan yang lain. Kita ini akan menjadi ceritaan oleh orang-orang setelah kita tiada. Bagus atau tidaknya cerita kita nanti tergantung pada hari ini apa yang kita lakukan. Ketika baik, maka akan baik diceritakan oleh orang setelah kita tiada. Itu pasti Pak. Namun kebaikan jangan minta balas baik, itu kata kunci. Rasulullah bagaimana coba? Kalau baik ingin dibalas baik, siap-siap kecewa, ya Bu. Siap-siap kecewa. Kau udah aku kasih kau, kenapa kau nggak ngasih aku? Kata ibu itu. Tak mau aku ngasih kau, biar kapok kau, biar kau rasa kau. Jangan. Allah mempersiapkan puluhan orang untuk berbuat baik kepada kita, walaupun tak dibalas baik kepada orang yang telah berbuat baik, yang berbuat baik kepada kita, atau kita berbuat baik kepada orang. Bapak Ibu dirahmati Allah, maka kembali Allah Rasulullah jemput perintah sholat 5 waktu yang hari ini yang kita lakukan. Sholat 5 waktu itu pun berat kadang kita. Ya Allah ya. Kalau ada ibu mengatakan, Ustaz, aku udah sholat 5 waktu Ustaz, ya. Tapi pikiran entah kemana-mana Ustaz. Kalau sholat bagus Bu, Pak, bagus. Kalau ibu sholat pikiran ibu entah kemana-mana itu bagus. Loh, kenapa Ustaz bilang bagus? Daripada ibu melalak entah kemana-mana nggak sholat. Yang mana yang lebih bagus? Kita diuji oleh Allah dalam kehidupan dunia. Apa solusinya? Sholat. Mengadu kepada Allah. Orang yang ibadah kepada Allah, dia laksanakan sholat kepada Allah. Dia berbisik-bisik, berdialog kepada Allah. Jangan mau ya, jangan kita sibuk mencari khusyuk dalam sholat. Tetap ibadah aja. Perkara khusyuk bukan kita yang punya khusyuk. Nanti ketika senantiasa istiqomah, Allah yang memberikan kepada kita sampai kita sendiri pun tak tahu ibadah kita itu khusyuk. Nikmati ya. Baca Fatihah. Kenapa kita takbir dalam tafsir klasik? Ini kan orang yang menyerah Bapak Ibu. Kita ibadah nih, angkat tangan, ini orang yang menyerah, pasrah. Kullu ma'al haqqil makhluk. Ketika kalian pasrah kepadaku, kata Allah, tinggalkan urusan dunia ketika beribadah. Maka ibadah itu tergantung niat. Dalam niat ibadah itu bagus di niatnya, Fatihahnya bagus, ruku nggak dapat ya Bu ya. Kadang kan gitu kita sholat. Sholat yang kita cintai, surat yang kita cintai dalam sholat cuma 2. Inna a'toina sama kul wallahu ahad. Karena pendek Pak. Bawa watin nggak dapat terminal, entah lari kemana dia. Lari ke Mencirim 1, lari ke Payageli 1.
Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilina illa bingung waktu ila apalah sambungannya ini pernah kejadian. Maka dalam masjid mesti ada imam tempatan, kan itu dia. Kalau tidak ada pengurus yang bisa jadi imam, dia mesti cari. Karena pernah kejadian satu masjid imamnya entah kemana, nggak ada, pulang kampung, pengganti nggak ada. Akhirnya sholatlah yang namanya sholat maghrib. Ketika sholat maghrib imam masjid tempatan nggak ada. Tolak-tolakan, bapak lah imam, nggak bisa aku imam, aku aja masih iqra 5. Bapak lah imam, aku iqra 2. Jadi siapa? Tengok tolak-tolakan nggak ada yang bisa. Ditengok anak muda masuk, oh ini bisa dia imam. Loh, dari mana kau tahu? Ku tengok ada jenggotnya. Imam, 2 orang dia datang berkawan, baca Fatihah aman, namun dalam baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim dia sibuk dengan bacaannya. Itu masalahnya. Sampai bawa wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilina illa bingung dia, illa apalah sambungannya ya Allah. Lama diam dia Pak, sampai keringat illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. 1 rakaat 2 surah. Ini hebatnya imamnya. Subhanallah, ditegur, dibenerin, masih terima. Masuk rakaat kedua, baca Fatihah aman. Baru pertama jadi imam. Imam sholat berjamaah, baca Al-Kafirun, nggak dapat terminalnya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma abattum. Enggak dapat terminal. Datang kawannya sebelah kiri, diulang-ulang nih. Akhirnya nggak ruku-ruku, pada yang masbuk datang kok nggak ruku-ruku, asih wala ana abidu ma batum wala antum abidu nama masuk yang terlambat. Lakum dinukum walad dhalin. Salah juga lah, nggak biasa. Karena pernah kejadian, akhirnya ruku 1 imam 2 makmum, Allahu Akbar. Itu nama Allahu Akbar. Apa kata imam tadi ketika ditegur? Kalian pula menyalahkan aku yang dituakan di sini. Ku tinggalkan biar tahu kalian. Berjalan imam keluar, masuk dari pintu karena nggak terima ditegur. Berjalan 2 orang tadi makmum ruku aja. Kok lama kali lah rukunya ini? Apa begini Rasulullah menerima perintah sholat? Udah lama ditengok, ya udah nggak ada imam kita. Disenggol kiri, Pak, tengok imam kita udah nggak ada. Apa kata yang kiri? Oh Pak, kalau sholat nggak boleh ngomong-ngomong, bercakap juga. Apa kata yang udahlah, udah nggak ada imam kita. Imam tadi udah keluar, enceng aja kita sholat. Apa kata enceng nggak payah. Macam mana kita keluar? Ya, kau nggak belajar kau dulu ya. Kau dengar ya kata yang satu. Bagaimana posisi kita, begitulah kita keluar. Iyalah. Mundurlah kita ya. Mundur. 1, 2, 3. Mundur 2 imam tuh. Sampai di teras. Jumpa sama imam. Ya, kenapa wak keluar? Iyalah, kalian salah ya aku. Bukan kami salah, memang salah. Kami betulinya. Yuk wak, yuk kita sambung lagi. Yuk sholatnya yuk. Tanggung 1 rakaat lagi.
Apa kata imam tadi? Sambung nggak payah. Macam mana menyambungnya, Pak? Ya Allah, nggak ngaji dulu? Enggak, niat dengar ya, kata imam tadi. Bagaimana posisi kita keluar, begitulah kita masuk. Akhirnya di teras Allahu Akbar 33 berjalanlah imam tadi sama makmum di belakang sampai ke depan. Inilah imam tahu, makmum bodoh namanya. Maka perlu ilmu. Ketika ilmu ada, adab diutamakan. Ilmu yang beradab ya, adab nomor 1. Baru dapat ilmu. Orang yang beradab pasti dia berilmu. Orang berilmu belum tentu beradab. Bapak Ibu rahmati Allah. Maka anak-anak ustadz ini buat perlombaannya, lomba azan. Ini akan dikenang. Ya, dikenang. Tanya sama ustadz kita Bambangnya, orang lomba azan macam-macam. Jangan kan lomba, ada orang azan di masjid, gaya azan aja beda-beda kok. Gaya azan sama kayak ibu pegang mic. Kalau ibu nyanyi-nyanyi itu, ada yang gini udah macam artis kan ibu tuh tengok. Ada orang azan ketinggalan mic pun ada. Azan kalau di sini jangan ditutup, Pak. Ini kita nih sepi ini. Ada orang azan modelnya tutup. Sholat subuh. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Azan waktu Allah. Orang mau sholat ke masjid, ya suara apa itu? Lari gitu. Enggak jadi sholat. Lantang suara itu. Jangan panjang-panjangan, ada yang panjang muka sasar. Hayalah Allahu Akbar. Belok aja itu. Macam ada orang azan ketinggalan mic. Mic itu ketinggalan, Pak. Allahu Akbar. Macam model itu. Ada yang ngeprank modelnya. Awak kira macam kori ustadz kita ini juga gayanya jangan anak muda tuh udah wasa berwajar. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan tarik nafasnya panjang. Allah Akbar. Ngeprank. Lantang memanggil azan itu. Nih anak-anak ustaz, ya Allah karim ya. Nanti jadi anak yang soleh ya nak, soleh-soleha. Nanti kalian nanti mengisi masjid ini. Nanti kami ini akan pergi meninggalkan dunia ini. Ya, maka Bapak Ibu rahmat ya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sholat 5 waktu Allah perintahkan buat kita. Jangan pernah tinggalkan ketika Allah sudah perintahkan. Karena hidup dalam kehidupan dunia ini kita pasti ada ujian dan cobaan. Solusinya adalah sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan gampang ngeluh ya Bu. Hidup dunia ini nggak boleh ngeluh ya. Jangan ngeluh-ngeluh kali. Ibu kalau udah hidup dunia ini, sholat kan udah. Jangan sering kayak gini. Ya, ini Pak, ada kawan kayak gini nggak usah ditegur. Bu, iya, suntuk aja bawaan. Penyakit yang menular bukan Omikron, bukan Corona, Pak. Iya, keringatnya ibu pakai ini masker sama laki tanda kan? Tanda? Ada Bu orang pakai masker sama bini nggak tanda. Kejadian undangan kemarin pakai masker. Ketika undangan pakai masker, tahulah model mama kalau undangan kan Bu selera aja bawaannya. Habis makan nasi, pergi ke kanan ada sate, makan sate. Pergi sebelah kiri ada lontong, makan lontong. Model mama lah. Aji mumpung undangan. Pergi ke belakang ada buah, makan buah. Laki tetonggo sendirian.
Lama kali biniku, nggak sabar laki tadi Pak, Bu. Akhirnya pilih laki itu, pulang aja laku kata laki itu. Udah malas jalan, udah malas tuh. Akhirnya nunggu di pintu mana? Pintu masuk, pintu keluar. Keluar saya, nunggu siapa Bapak? Nunggu biniku Ustaz. Loh kemana bini Bapak? Itulah Ustaz, entah kemana dia, nggak tanda aku pakai masker di sini semua, entah mana biniku katanya. Gara-gara bermasker sama bini pun tak tanda. Masih tanda Pak. Hidup ini kita ujian, banyak ujian kita. Maka penyakit yang cepat menular adalah, tahu bawa penyakitnya apa Pak? Penyakit suntuk. Suntuk itu cepat kali nular. Nggak percaya Bapak Ibu, tengok nanti kalau udah suami pulang kerja, udah duduk diam aja, ibu di sampingnya, ibu pun tak mau bercakap sama suami itu. Bapak kalau dia melangkau, suntuk balik pun aku nih. Iya Pak, aku suntuk juga kalau Bapak kayak gini, langsung menular langsung. Hidup dalam kehidupan dunia diuji pasti, solusinya ibadah kepada Allah. Kullu ma'al haq ilal makhluk. Ketika sudah mengangkat tangan, berarti apa? Orang yang pasrah, menyerah. La haula wa la quwata illa billah. Jangan pernah Bapak kita mengandalkan diri kita. Kita ini nggak ada apa-apanya, ya kan? Saya dari tadi yang jam 8 saya sudah kemari. Kalau Bapak BKM tahu saya datang. Saya duduk, tadi lama saya duduk. Saya berharap bermohon kepada Allah, ya Rabb, lidah ini milikmu ya Allah. Lisan milikmu, kalbu milikmu, hati milikmu ya Rabb. Manalah bisa aku menyampaikan hari ini ceramah kalau tidak karena rahmat dan kasih sayang. Menangis saudara. Kita nggak punya kemampuan. Tuh dia. Kalau rezeki yang Allah titipkan ini yang dibagi, ada jalan yang Allah berikan. Itu ada nyata. Maka jangan mengatakan ibu nggak mungkin. Jangan pernah mengatakan dalam kehidupan dunia ini nggak mungkin. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apa kata Allah? Aku cukup katakan kun fayakun. Usaha kita udah ada, jualan goreng pisang, pengen kita ke Mekah, umpamanya, ya kan? Doa sama Allah, ya Rabb Mekah punyamu, Madinah punyamu, izinkan aku ya Rabb berkunjung ke makam Nabimu. Dari mana jalannya? Ada, Allah berikan. Dia tidak punya harta, rezeki Allah berikan. Ada orang yang punya harta, rezeki dia tidak punya. Contoh, hartanya banyak Bapak Ibu, miliaran rumah itu seluruhnya ada, fasilitas dunia. Harta dia punya, rezeki dia tidak punya. Kena sakit, tidak bisa menaiki mobil yang mewah yang dia beli. Kemanakah mobil itu? Orang yang tak punya harta, rezeki dia punya. Akhirnya sopir sama pembantu jalan-jalan naik Alphard. Rezeki dia punya, harta tidak. Itulah adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah perintahkan ibadah salat 5 waktu yang dijemput oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari dekatkan diri kepada Allah dengan kita perbanyak amal ibadah, apalagi di bulan Rajab nih. Banyak doa. Apa amalan Rajab nih? Doa. Masuk Sa'ban, Bu, apa amalan Sa'ban? Kalau puasa ibu bapak yang belum bayar puasa ganti-ganti, ya, kodo itu bayar. Itu dia, diganti puasa. Kalau tak ada puasa ibu yang tertinggal mau puasa sunnah, izin suami. Ingat ibu, kalau ibu mau puasa, ya, sunnah umpamanya, izin sama suami. Ini suami 2 minggu sekali pulang, kita mau puasa aja.
Kata si istri, suami kau pun aku 2 minggu sekali pulang, kau masih mau puasa aja kau katanya. Buka, batalkan. Maka izin suami, Ustaz, kalau nggak punya suami macam mana Ustaz? Jangan minta izin sama suami orang, sama suami kita. Tuh, baca Fatihah dialog kita kepada Allah dalam ibadah. Ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, berbaik sangkalah kepada Allah. Rabbana lakal hamd, banyaklah memuji Allah. Nikmat yang Allah berikan sama kita di banyak Bapak Ibu, banyak kali. Kenapa tangan bisa melipat agar takbir? Kenapa kaki bisa berlipat agar kita bisa tahiyat? Kenapa pinggang kita lentur agar kita bisa ruku? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kalian dustakan wahai hambaku, kata Allah. Ditegur sama Allah. Tapi sayangnya Allah sama kita ya Rabb, ditutup aib kita, nggak dibuka sama Allah aib kita. Maka terakhir bagi ibu mudah masuk ke dalam surga. 3. Siti Khadijah masuk ke dalam surga, dia kasih amalan. Ketika sudah taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada suami, pilih surga. Lalu dengan ucapan, dengan dandanan, dan dengan tingkah laku, itu Siti Khadijah. Bu, cuma itu aja ya Bu. Ibu kemana Bu dandannya? Undangan. Ibu kemana make upnya? Arisan. Ya Bu. Kalau arisan ya Allah, merah, biru, merah. Taulah bedak mama-mama sekarang ada Tulji, Revlon, Mirabella, Sari Ayu, Wardah, NR, Natulip, pipinya cempaka, bibirnya Mirabella. Kapan dipakai? Undangan. Tidur sama suami pakai 4G. Apa Ustaz 4G? Apipson, Presker, belakang alon pas, bawa pakai kos kaki. Dekat sama suami sikit-sikit bawaan masuk angin aja. Kau hujan gak hujan pula masuk angin aja kau habis lagi. Padahal disuruh dandan depan suami. Tahu Pak, Siti Rasulullah ajarkan itu. Bergetar bibir Rasulullah, baiti jannati. Kenapa ketika terbuka pintu bergetar pintar Siti Khadijah berdandan di hadapan Rasulullah? Dia katakan baiti jannati. Kan beda sama Siti Khadijah sekarang. Suami pulang, Assalamualaikum, dibuka pintu sama istri, lompat lakinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa naum. Nyambut suami rambut acak-acakan, pakai daster koyak dipakai. Ya Allah, udah rindu suami itu 2 minggu gak jumpa, pakai bagian dalam, ya, sambung peniti. Suami dah rindu, dipeluk juga, menjerit suami, aduh kenapa bang, kena peniti, buang, minta sama suami balik. Bapak Ibu rahmati Allah, intinya adalah mau bahagia rumah tangga, taat kepada Allah, Rasulullah, apa yang diperintahkan laksanakan 5 waktu. Kalau suami, ibu kan doa ibu banyak ya Bu ya, tersuami ya. Saya yakin doa ibu banyak tersuami. Ustaz, suamiku nggak berubah-berubah Ustaz. Kayak gitu. Ibu hanya bisa mengingatkan, bukan mendakwakan, mengingatkan. Kalau suami nggak sholat, bang bangun bang, bangunin. Bang udah subuh bang, pergilah ke masjid. Suami nantilah, baru wajar. Bang udah siap azan, bangun bang ke masjid. Alah, belum qomat. Bang bangun bang, udah pulang orang dari masjid bang. Alah, kan baru pulang.
Pakai jurus terakhir ibu. Kalau udah begitu, duduk ibu di sampingnya, dekatkan muka ibu, mulut ibu kemana? Ke kuping suami. Baca Yasin wal Qur'anil Hakim. Insya Allah bangun. Itu pun kadang benarnya kita salah penyampaian. Itu aja ibu. Ya, adab tuh perlu dipakai. Macam mana suami mau ketika beribadah kalau kita caranya salah? Siapkan pakaiannya, lobenya, baju kokonya di hari Jumat. Bang, ini ya bajunya, ini ya bang sarungnya. Keluarkanlah sarung yang di lemari itu, kan macam-macam, ada gajah duduk, gajah telentang, gajah telungkup, pakaikan. Disuruh pilih, siapkan selopnya. Ini enggak suami mau selop Jumat ditengok depan, selop mertua. Samping kiri enggak ada selop. Akhirnya pakai selop kiri-kiri. Rupanya susah juga Pak kalau kita enggak diurus bini Pak. Aku kena. Jumat sakit buru-buru, bini pulang enggak apa. Ketika mertua buru-buru pakai selop, akhirnya selop tadi kiri-kiri. Tak berani aku Pak turunkan selop aku Pak. Aku taruh aja di peta. Aku jalan kiri-kiri. Rupanya begitu kalau tak diopeni bini awak. Maka jangan sok-sok kali kita jadi suami. Aku ya Pak ya, mak capek aku cari duit ya. Jangan Pak, jangan. Istri ini capek cari ya, bukan capek di pekerjaan. Saya udah coba ibu di rumah. Oma begini, ini uang 1 juta habiskan. Jangan kau pulang sebelum malam. Dia bawa adiknya pergi. Saya di rumah ngurus anak-anak Pak. Masih kecil anak 3. Ya Allah karim. Tahulah kalau ngurus anak-anak, udah depan ruang tamu bagus, kamar berserarak. Kamar bagus, kamar mandi berserarak. Berserarak Pak ibu-ibu. Akhirnya ya Rabb, sifat kasih sayang Allah itu hanya kepada perempuan. Sifat rahim itu kan ada sama perempuan ibu ya. Itu sayangnya Allah. Wajar Allah katakan ya, ketika kita mau bahagia Bapak Ibu dalam rumah tangga, jangan pernah jauh dari Allah, jangan pernah jauh dari Rasulullah. Ketika kita tanamkan, kita lakukan dalam kehidupan kita, Allah yang merubah, yang hati yang keras bisa menjadi lembut. Jangan pernah mengandalkan diri kita. Ya Allah Rabb, ya Ustaz capek aku udah doakan suami. Jangan capek doakan suami, minta balik sama Allah. Ya Rabb, tak ada kemampuanku, la ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billah. Mudah-mudahan dengan peringatan Isra Mi'raj semakin menambah kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada baginda Rasulullah. Dengan peringatan Isra dan Mi'raj, sholat semakin bertambah jamaah. Ya, dengan peringatan Isra dan Mi'raj yang setiap tahunnya kita lakukan, mudah-mudahan tertanam dalam hati kita kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja Bapak Ibu yang dapat disampaikan. Mohon maaf karena mesti balik Ibu ya, karena ada sesuatu hal yang masih dikerjakan, ada tugas lagi. Mudah-mudahan pertemuan kita dengan rahmat dan kasih sayangnya, perpisahan kita, salah dan dosa kita digugurkan Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat niat baik kita semoga Allah kabulkan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.